Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi proses pengelolaan arsip digital. Nah, sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Wama Helvi Al-Imani dan rekan saya Monika Faradina Liois yang akan memaparkan materi. Nah, yang pertama yaitu pengertian arsip digital. Arsip digital adalah data arsip yang dapat disimpan dan ditransmigrasikan dalam bentuk terputus-putus atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuka, dibuat, atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk biner, sehingga arsip dapat dipergunakan atau dimanfaatkan. Nah, data-data yang dapat diolah dalam bentuk digital dapat berupa gambar, suara, video, tulisan, atau data lainnya yang dapat dijadikan sebagai sebuah data dalam bentuk biner, sehingga dapat diolah dalam program komputasi dan disimpan dalam penyimpanan data digital. Nah, selanjutnya kedudukan arsip digital. Kedudukan arsip digital ada dua, yaitu dalam perspektif media penyimpanan arsip dan proses kegiatan pengelolaan arsip. Nah, dalam perspektif media penyimpanan arsip, arsip digital termasuk dalam kelompok arsip media baru, yaitu arsip yang isi informasi dan bentuk fisiknya direkam dalam media magnetik menggunakan perangkat elektronik atau dalam bentuk media citra bergerak, gambar statik, dan rekaman suara yang diciptakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi maupun perorangan. Nah, dengan demikian, arsip digital termasuk pada kelompok arsip elektronik. Nah, yang kedua yaitu dalam perspektif proses kegiatan pengelolaan arsip, yaitu kegiatan pengelolaan arsip digital termasuk pada sistem pengelolaan arsip manual dan elektronik atau hybrid system atau otomatisasi pengelolaan arsip. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pengelolaan arsip digital. Nah, di sini tahapannya ada dua, yaitu yang pertama penyimpanan arsip dan yang kedua adalah penemuan kembali arsip. Penyimpanan arsip digital merupakan kegiatan pengelolaan arsip yang dimulai dari kegiatan alih media arsip sampai pada penataan arsip dalam media baru. Nah, tujuan dilakukan alih media arsip yaitu yang pertama untuk mempercepat layanan akses aktif inaktif dan yang kedua untuk pelestarian arsip statis. Nah, tahapan penyimpanan yaitu yang pertama menyiapkan surat atau naskah dinas yang akan dialih media. Yang kedua, melakukan scanning terhadap naskah atau surat. Yang ketiga, membuat folder-folder pada komputer sebagai tempat penyimpanan surat atau naskah dinas yang telah di-scan. Yang nomor 4, membuat hyperlink yaitu menghubungkan antara daftar arsip dengan arsip hasil scan. Nah, yang terakhir, membuat kelengkapan administrasi alih media. Nah, kelengkapan administrasi alih media ini meliputi surat keputusan tim alih media, berita acara persetujuan alih media, acara legalisasi alih media, daftar arsip usul alih media, dan yang terakhir daftar arsip alih media. Nah, selanjutnya penemuan kembali arsip digital. Penemuan kembali arsip merupakan kegiatan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan organisasi. Nah, tahapan penemuan kembali arsip digital yaitu yang pertama, menyiapkan perangkat komputer di mana arsip digital tersimpan. Yang kedua, membuka folder daftar arsip yang menyimpan file arsip yang akan dicari. Yang ketiga, melakukan pencarian file arsip pada daftar arsip. Nah, yang nomor 4, membuat file arsip yang sudah ditemukan melalui fasilitas hyperlink. Dan yang terakhir, melakukan pencetakan atau print arsip. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, pengelolaan arsip digital di era ini memiliki banyak tantangan yang sangat sulit. Tantangan utama yang dihadapi dalam era digital manajemen arsip meliputi yang pertama, jumlah data yang besar. Organisasi di era digital dihadapkan dengan jumlah data yang berkembang pesat, termasuk dokumen elektronik, email, media sosial, dan file multimedia lainnya. Yang kedua, laju pertumbuhan informasi. Sejumlah data besar baru dihasilkan setiap hari, dan organisasi harus mengelola arus informasi ini secara efektif. Yang ketiga adalah kompleksitas format file. Karena ada banyak jenis file seperti dokumen teks, gambar, video, audio, dan lainnya, organisasi memerlukan kemampuan untuk mengelola dan menjaga integritas format tersebut. Yang keempat, kebutuhan akan keamanan dan integritas data.
Masalah keamanan dan integritas data menjadi perhatian yang sangat besar di era digital. Organisasi perlu memastikan bahwa data yang disimpan aman dari ancaman seperti serangan cyber, kehilangan data, dan perubahan yang tidak sah. Dan yang terakhir, ada stigma negatif. Terdapat stigma negatif bahwa implementasi arsip digital membutuhkan biaya investasi yang tinggi, berisiko tinggi terhadap keamanan data, dan sulit digunakan. Next. Baik, selanjutnya ada manfaat dari pengelolaan arsip digital. Penggunaan arsip digital memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan atau instansi-instansi yang membutuhkan pengelolaan arsip. Manfaatnya dapat berujung pada dorongan produktivitas yang lebih baik, menghemat dana dan ruang, serta menjaga lingkungan dari sampah dan limbah perkantoran. Data yang telah disusun dan dialokasi diamankan pada sebuah sistem seperti Internet Cloud Server, sehingga tidak membutuhkan jumlah lemari arsip yang banyak, karena data yang disimpan berupa data digital. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Arsip digital adalah data arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus atau dalam bentuk kode-kode binary yang dapat dibuka, dibuat, atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk biner. Kedudukan arsip digital dalam perspektif media penyimpanan arsip termasuk pada kelompok arsip elektronik. Sementara dalam perspektif proses kegiatan pengelolaan arsip, kegiatan pengelolaan arsip digital termasuk pada sistem pengelolaan arsip manual dan elektronik atau otomatisasi pengelolaan arsip. Next. Dalam pengoperasiannya, arsip digital memiliki banyak tantangan, yaitu jumlah data yang besar, laju pertumbuhan informasi, kompleksitas format file, kebutuhan akan keamanan dan integritas data, dan yang terakhir, terdapat stigma negatif. Meski begitu, pengelolaan arsip digital memiliki banyak manfaat yang dapat mempermudah suatu organisasi. Manfaatnya dapat berujung pada dorongan produktivitas yang lebih baik, menghemat dana dan ruang, serta menjaga lingkungan dari limbah sampah perkantoran. Nah, baik. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.